Om Swastiastu, perkenalkan dulu nama saya Jung Kumis ya, yang dikenal Jung Kumis. Nama lengkapnya Dewa Gumade Sriawan. Nah, saya kebetulan praktis di sini. Reposisi tulang belakang (RTS). Nah, apa itu reposisi tulang belakang dan sendi? Nah, ini kita lebih banyak mengacu kepada selama ini permasalahan yang banyak itu hanya berkaitan dengan organ. Pada yang paling penting adalah bagaimana reposisi tulang belakang itu adalah sangat menentukan berat masalah organ, paru, jantung, dan lain sebagainya. Kalau di tulang belakang itu kan ada 33. Yang paling banyak terjadi adalah di cervical, ini ada 7. Lalu di bawahnya ada di torakal ada 12, di lumbar ada 5. Yang paling banyak terjadi permasalahan orang itu adalah di lumbarnya, sehingga banyak orang terjadi sakit pinggang, di pinggang kejepit atau bahkan biasanya ibu-ibu atau wanita itu sering terjadi menstruasi yang tidak lancar, tidak teratur. Itu karena adanya pergeseran dislokasi dari tulang. Nah, oleh sebab itu peran kami di sini adalah bagaimana mereposisi tulang itu ke awal. Nah, salah satu contoh nanti kita diagnosa, mungkin salah satunya kakinya panjang sebelah, itu akan berpengaruh ke pinggul. Demikian juga nanti diagnosa nanti dari tangan. Bagian mana sih yang bermasalah? Itu awalnya dulu diagnosa. Bukan sekedar ketat-ketat, bukan sekedar hamil, diagnosa dulu bagian mana yang bermasalah, apa tindakan apa yang harus kita lakukan. Ini sangat bermanfaat. Ya, kalau pengambilan bukannya istilahnya lama, tetapi kita lihat dari kasusnya itu sendiri. Yang mudah-mudahan reposisi tulang belakang ini nanti ke depannya ya akan lebih diminati dan lebih paham lagi sepanjang terapisnya ya berpengetahuan dan mempelajarinya. Kalau saya ini memang pelajari hal ini, bahkan kemarin dan belajar saya yang ketiga kalinya saya ulang-ulang lagi, sehingga akan mendapatkan pengetahuan yang lebih baik dan bisa kita membantu masyarakat. Ajung, boleh saya bertanya, siapa saja yang bisa melakukan tindakan reposisi tulang dan sendi ini? Yang bisa direposisi maksudnya? Yang bisa direposisi adalah jika salah satu yang tidak boleh bisa bilang, jika satu terjadi perapuan tulang. Ini paling aman kita ambil yang di 50 tahun ke bawah. 50 tahun ke bawah. Berarti berikutnya yang pernah patah tulang, masih ada vennya, itu betul-betul hati-hati untuk ambilnya. Ya, selain itu masih bisa kita ambil. Biasanya kalau terjadi sklerosis, itu kalau di bawah 10 tahun, ya stongkaro lebih cepat pemulihannya akan menjadi normal. Jika lebih dari itu, kalau 15 tahun ke atas, hanya bisa kita lakukan bagaimana pelenturannya saja. Karena di reposisi tulang belakang itu ada tahapannya, bukan sekedar ketat-ketat itu. Pertama, bagaimana kita dulu membuat merelek. Ya, pelenturan pertama. Kedua, reposisi. Yang ketiga adalah penguraian. Bagian yang nanti kita urai, terakhir penyelarasan. Itu tahapan yang di RTS yang sudah pakemnya. Itu ada 4. Pertama, bagaimana pelenturan. Pelenturan kita reposisi. Udah itu penguraian di otot-otot mana yang kurang pegel, agak lama kan. Yang berikutnya penyelarasan. Itu salah satu ciri yang kita. Untuk prakteknya bisa praktek sekarang ya, Jeng? Ya? Oh, prakteknya bisa supaya ada nanti dilihat ya. Yang dirasakan bahkan dilihat sama masyarakat. Ini tidak sembarangan, Tuhan, tidak sembarangan. Nanti bersiko. Ya, coba dibutuh ada yang bisa. Enggak. Ini proses apa namanya? Yang pertama kita diagnosa bagaimana yang beroperasi. Ini kalau ini kakinya tidak sama di ini. Kaki tidak sama. Berarti apa? Kalau kita lihat ini, maaf ya, di kaki, gitu. Ini kan panjang sebelah.
tapi tetap panjang. Nah, ini panjang. Ini berarti ada problem di pinggul yang kedua ya sih. Kedua sih panjang. Nah kita masih sini sih. Ini agak jadi. Ya, ini nak. Ini agak jadi berarti ada bagian di kiri. Kiri. Ini. Nah, ini kiri. Nah, ini kiri. Berarti ini problem bagian kiri. Nah, oleh sebab itu kita lakukan sekarang terapinya. Nah, ini kita udah tahu permasalahan bagian mana. Bukan sekedar kerja. Ini kalau kita lihat bagian kiri berarti ya, bagian kiri ada. Oke. Ini enggak? Ini sakit? Ini enggak? Ini ada di sertifikat 1 namanya. Nah, ini berbahaya. Ini enggak? Ah, itu hasil dari masa tadi. Ini ada di sertifikat 1. Ini enggak? Nah, semua satu. Ini masalah di sini. Solusinya seperti apa? Ya, terapi ini kita lakukan pertama itu kan pelenturan. Nah, sini bisa stretchingnya. Aduh. Ini semua gerak silat ini. Kita ambil posisi silat semua. Sekali. Aduh. Ini sini. Ini. Sana dikit. Aduh. Kering mana? Miring, badannya berat. Lemas ya? Lemas. Lemas. Lurus lagi, lurus. Lurus satu kaki, kayak lagi ini. Ya sama. Sama. Aduh.
Yes. Di pressure ini asam marah. Sudah bunyi ya? Ini di atas ini. Sudah bunyi ya? Sini, sini. Sini. Ini kira yoga juga ada kan? Ini per kasus kita ambil ya, sesuai masalahnya. Nunggu ke samping. Nah, kalau membuka ininya bakal buka. Nah, buka ke depan. Ada sana. Sakit nih. Ini. Sudah. Pegang. Ya. Ini sakit karena larinya ke sana. Ini gitu. Lah sakit ini. Tunggu dong. Tapi udah sama tandanya. Ya udah. Naik sini. Nah, ini alatnya apa namanya, Ajeng? Ini stretching khusus nih. Ya bagaimana nanti biar menarik, nanti tulang punggungnya dulu. Cara kerjanya? Kerjanya, guys. Nah, cara kerjanya kalau pengen tahu seperti ini ya. Jadi pasiennya tidur terlebih dahulu. Dan itu disesuaikan itu ya, Jung. Berdasarkan tinggi badan nih. Ya. Ini mau nih. Ajong ada yang nanya berapa bayar? Kalau bayar biasanya 150 sampai 250. 150 sampai dengan 250. Ya biasanya 250 sini. 250. Sudah dapat terapi apa aja 250.000 itu? Ini lengkap terapinya. Oh gitu. Ini mana? Nah, alamatnya di mana, Jong? Hah? Alamatnya di mana? Kalau ada yang mau Jalan Tegalsari nomor 52. Jalan Tegalsari nomor 52, Biaung ya? Ya, betul. Biaung. Nanti nomor teleponnya dicantumkan ya. Oke. Coba tidur. Ditarik. Enggak bisa tarik kemana? Dia benci. Dia benci ya. Ini jalan lagi.
Ya sudah sudah. Naik ke sini. Satu. Ya tahu aja. Nah, ini kita tarik. Nah, itu tariknya pakai selendang ya. Dan Gimana Pak perasaannya, sakit? Enak. Kemarin keluhannya apa? Pinggangnya kenapa? Sakit. Nah setelah dilipat-lipat tadi, gimana rasanya? Ringan. penarikan. Gimana? Sampai ke tulang punggung. Ya. Biar kita langsung. Oke. Nah, tadi setelah dilakukan reposisi tulang dan sendinya, gimana rasanya? Rasa ringan dan lebih enteng. Tadi sebelumnya emang kayak gimana rasanya? Agak berat. Oke. Namanya siapa ya? Nama saya Dewa Agung Madio Karnana. Baik, terima kasih Pak Dewa Agung.